Shalom, salam anak muda. Apa kabar teman-teman? Saya berharap di tengah pandemi ini kita semua tetap sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh, dan kita semua tetap semangat di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit mengenai apa yang Tuhan taruh dalam hati saya kurang lebih 2 hari yang lalu di sebuah daerah namanya Karangasem. Jadi pada saat itu kita lagi sama-sama doa, kita nyembah Tuhan, kita minta hadirat Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan tuh taruh dalam hati saya sebuah kisah tentang Musa. Jadi ini kisah yang ajaib banget teman-teman. Jadi hari itu Tuhan tuh lagi bete banget sama bangsa Israel, dan Tuhan itu bilang ke Musa, "Oke lah Musa." Hari itu Tuhan bilang, Tuhan anggap Musa sebagai sahabatnya, dan Tuhan bilang gini ke Musa, "Oke lah Musa, udahlah, aku bakal kasih semua yang kamu inginkan mengenai bangsa Israel. Aku bakal bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Aku bakal akan buat perbedaan bangsa Israel dengan orang musuh-musuhnya. Aku bakal berikan kemenangan buat bangsa Israel. Aku akan kirimkan semua yang bangsa Israel butuhkan. Aku akan kirimkan malaikat-malaikatku untuk ada di bangsa Israel. Tapi aku tidak akan ada di tengah-tengah kalian. Karena aku tuh benci banget, aku tuh sebel banget sama bangsa Israel. Udah bangsanya tegar tengkuk, suka ngeluh, suka nyembah berhala, selalu menyakiti hatiku. Aku gak tahan Musa. Aku gak tahan, hari itu Tuhan bilang gitu. Aku gak tahan kalau aku di tengah bangsa Israel, bisa-bisa bangsa Israel malah gak mencapai tanah Kanaan karena aku musnahkan semuanya. Nah, kemudian Tuhan tuh lagi cerita sama Musa gitu. Tuhan bilang Tuhan gak bisa menyertai bangsa Israel. Kemudian yang Tuhan taruh dalam hati saya itu adalah respon Musa yang sangat ajaib. Jadi kita bisa baca di Keluaran 33 ayat 15-16. Dikatakan, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Nah kemudian Musa itu berkata ke Tuhan gitu, "Aku gak inginkan yang lain Tuhan. Kalau engkau gak berjalan bersama dengan aku gak akan melangkah. Sekalipun kau janjikan apapun di hadapanku, aku gak akan melangkah Tuhan. Kalau gak pribadimu sendiri ada di tengah-tengah hidupku, kalau gak pribadimu sendiri ada di tengah-tengah bangsaku." Dan hari itu Tuhan bilang, "Yuk kita ingini lebih dari apapun hadirat Tuhan dan pribadi Tuhan. Yuk kita ingini lebih dari apapun Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kita. Lebih dari Tuhan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang ajaib. Bahkan lebih dari lawatan kita melihat orang bertekuk lutut menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih dari itu semua, yuk inginkan pribadi Tuhan." Saya gak ngerti dengan kondisi teman-teman saat ini. Mungkin teman-teman punya impian. Mungkin ada hamba Tuhan pernah mendoakan saudara dan berkata mungkin saudara akan menjadi orang yang sukses, orang yang dipermuliakan di hadapan Tuhan. Tapi teman-teman, di tengah semuanya itu, pernah gak kita menginginkan pribadi Tuhan? Pernah nggak kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu menginginkan supaya kita itu mengingini Tuhan, mengenal Dia dan menjadikan Dia sahabat kita. Tuhan itu ajaib teman-teman. Tuhan bisa berikan segalanya. Tuhan itu ajaib teman-teman. Dia bisa berikan nilai yang terbaik buat kalian. Dia bisa berikan bahkan mungkin apa yang tidak pernah kalian bisa bayangkan. Tapi teman-teman, apa sih harganya itu dibandingkan dengan pribadi Tuhan? Ketika kita boleh melihat Tuhan muka dengan muka, ketika kita boleh mengalami pelukan Dia, ketika kita boleh mengalami pribadi Tuhan. Yuk teman-teman, hari ini mari kita mengambil sebuah tindakan yang ajaib, yaitu kita mengingini Tuhan lebih dari apapun. Di ayat 17 di pasal yang sama Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Yuk teman-teman, sekali lagi saya benar-benar mau mengajak kita semua untuk kita mengingini hadirat Tuhan, mengingini pribadi Tuhan lebih dari apapun yang Tuhan bisa janjikan di hidup kita. Dan teman-teman, Tuhan berkata bahwa apapun akan kulakukan buat engkau kalau engkau mengenal pribadiku. Karena kalau Tuhan mengenal pribadi kita, yuk teman-teman, ayo kita sama-sama ingini hadirat Tuhan, ingini pribadi Tuhan, ingini benar-benar pribadi Tuhan di bangsa kita. Kita berdoa, kita nyembah Tuhan sama-sama sampai yang namanya Tuhan ada di tengah-tengah kita, kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita, dan benar-benar Tuhan lakukan yang ajaib buat bangsa kita. Ketika Tuhan mengenal kita, Dia akan berikan segalanya yang ajaib buat hidup kita. Tapi sebelumnya syaratnya cuma satu, jadikan Tuhan sahabat kita, jadikan Tuhan pribadi yang kita kenal, dan kita adalah pribadi yang ada dan dikenal oleh Tuhan. Teman-teman,
Tuhan pegang masa depan kita, dan yang ajaib pasti Tuhan berikan buat kita. Tapi teman-teman, mari kita sama-sama mengingini pribadinya, hanya pribadinya dalam hidup kita. Sekian pesan dari saya. Semoga hari-hari kita di tengah semuanya ini tetap ajaib, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam anak muda.